Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 3 Jurnalisme, kelas Jurnalisme kelas A. Di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil analisa kita terhadap 10 berita yang telah kita cari di media cetak. Untuk yang perkenalkan, nama saya Femalinda Antarahmi yang akan membacakan berita 1, 2, dan 3. Untuk berita pertama yaitu UTY tambah 5 dokter baru. Untuk keseluruhan berita ini membicarakan tentang dosen di UTY berhasil 5 dosen di UTY berhasil menyelesaikan pendidikan doktornya, S3-nya, 4 diantaranya itu lulus dari universitas yang ada di Indonesia dan 1 diantaranya lulus dari universitas yang ada di Malaysia, dan itu menjadi rekor atau prestasi baru untuk UTY karena UTY semakin menambah dosen yang berkompeten dan berilmu. Menurut saya semua elemen sudah ada, 9 jurnalisme sudah ada, jadi menurut saya berita ini layak dan bagus untuk diberitakan. Nah, untuk yang kedua adalah Pemkot kebut 3 proyek prioritas. Jadi ini adalah proyek yang ada di Kota Magelang. Mereka membangun gedung-gedung atau memperbaiki gedung-gedung fasilitas yang ada di Kota Magelang. Nah, menurut saya semua elemen juga sudah ada, 9 elemen jurnalisme sudah ada, dan semuanya juga sudah terpaparkan, ada semua tentang kebenaran, komitmen wartawan kepada masyarakat, sampai menjaga hati nurani sudah ada. Jadi menurut saya ini berita layak untuk disiarkan. Gitu. Untuk berita yang nomor 3 adalah siswa SMF Yogyakarta maju LKS Nasional bidang farmasi. Jadi salah satu siswa yang ada di sekolah Indonesia Yogyakarta atau sekolah menengah farmasi yang ada di Yogyakarta, salah satu siswanya berhasil mewakili DIY untuk ke nasional dalam bidang farmasi. Tapi karena ada pandemi ini, semua perlombaan diujikan secara online dan di rumah masing-masing. Nah, guru-guru dan pendamping-pendamping menyediakan semua alatnya dan memberikan fasilitasnya kepada si anak tersebut dan dibawakan ke rumah. Jadi menurut saya, setelah saya baca dan saya amati, semua 9 elemen jurnalisme ini sudah ada juga di berita ini, dan berita ini layak untuk disiarkan karena sudah mengandung semua elemen jurnalisme. Untuk berita yang ketiga yaitu berjudul Mengenal si Mata Mengantuk. Adapun beberapa elemen yang terkandung, yang pertama mengejar kebenaran. Berita ini benar adanya dan sudah dikonfirmasi oleh dokter spesialis mata pada Rumah Sakit Omni Pulomas, Jakarta, yaitu Dr. Ziki Yombana, yang bahwasanya adanya kelemahan pada otot yaitu pada kelopak mata. Elemen yang kedua yaitu komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Yang ketiga yaitu disiplin menjalankan verifikasi. Berita ini menjalani wawancara yang dilakukan bersama dokter spesialis mata dan juga salah satu pasien yang pernah mengidap penyakit ini. Elemen yang keempat yaitu independen terhadap sumber berita. Berita ini murni menyampaikan kepada hal yang bermanfaat bagi pembacanya, kemudian menyediakan forum bagi masyarakat, dan yang keenam membuat hal penting menjadi relevan. Yang ketujuh menjaga agar berita sesuai dengan porsinya, dan yang terakhir mengutamakan hati nurani. Adapun berita selanjutnya yang berjudul UIN Bandung terakreditasi A dari BAN PT, dan elemen yang terkandung yang pertama yaitu mengejar kebenaran, yang kedua komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik, yang ketiga disiplin menjalankan verifikasi. Berita ini disampaikan oleh Rektor UIN Sunan Gunung Jati atau UIN Bandung yaitu Mahmud pada saat wawancara, dan didukung dengan SK BAN PT nomor 125 tahun 2019 tentang akreditasi. Elemen yang keempat yaitu independen terhadap sumber berita. Elemen yang kelima menjadi pemantau kekuasaan, yang mana berita ini didukung oleh SK BAN PT pada tahun 2019. Yang keenam menyediakan forum bagi masyarakat. Yang ketujuh membuat hal penting menjadi relevan. Yang kedelapan menjaga agar berita sesuai dengan porsinya dan berita ini tidak dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangkan. Yang terakhir yaitu mengutamakan hati nurani. Berita yang terakhir yaitu Jakarta Barat jadi wilayah rawan kebakaran. Adapun elemen yang terkandung yang pertama mengejar kebenaran,
Yang kedua, komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Yang ketiga, disiplin menjalankan verifikasi. Pada berita ini, wartawan menjalankan wawancara bersama Kepala Seksi Pengendali Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, yaitu Bapak Rompis, dan beliau menyatakan bahwa penyebab 36 kebakaran yang ada di Jakarta Barat disebabkan oleh arus listrik atau penggunaan listrik yang tidak sesuai. Elemen yang keempat yaitu independen terhadap sumber berita. Elemen yang kelima menjadi pemantau kekuasaan, yang mana didukung oleh bukti data kebakaran yang terjadi di Jakarta Barat. Yang keenam, membuat hal penting menjadi relevan. Yang ketujuh, menjadikan forum bagi masyarakat. Yang kedelapan, menjaga agar berita sesuai dengan porsinya. Dan yang terakhir, mengutamakan hati nurani. Berita yang ketujuh akan dijelaskan oleh saya. Berdasarkan berita yang sudah saya baca itu tentang asap gangguan penerbangan. Berita ini adalah tentang kabut asap yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat yang disebabkan oleh kebakaran lahan. Di berita ini, penerbangan yang bertujuan ke Bandara Internasional Supadio mengalami kehambatan dan harus dialihkan ke bandara sekitar. Berdasarkan 9 elemen jurnalistik yang terdapat dalam berita ini, hanya ada 8 elemen yang terdapat dalam berita ini. Kemudian yang tidak ada yaitu tentang berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Mengapa? Karena berita ini hanya berita biasa tentang asap gangguan penerbangan yang terjadi di Pontianak, Kalimantan. Kemudian berita ke-8 yaitu tentang lumbung ikan Maluku. Lumbung ikan Maluku yang masih menjadi wacana dan kemudian berpindah tangan yang akan melaksanakannya, namun sampai sekarang masih belum terlaksana karena kekurangannya jalur yang dilewati oleh nelayan. Nah, dari 9 elemen jurnalistik yang terdapat dalam berita ini, hanya ada 7 elemen jurnalistik yang termasuk dalam berita ini. Yang tidak ada yaitu menyediakan forum bagi masyarakat, karena berita ini hanya sekadar berita pemberitahuan saja, juga tidak adanya berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Karena berita ini tidak begitu menarik dan hanya memberitahu bahwa ini wacana yang akan dilaksanakan, namun sampai sekarang masih belum terjadi juga. Berita selanjutnya yaitu belajar bisa lewat siaran radio, pembelajaran tatap muka belum memungkinkan dilakukan. Jadi berita ini menyampaikan terkait di saat COVID-19 seperti ini, pembelajaran yang dilakukan di daerah Magelang yaitu menggunakan siaran radio. Jadi karena kuota internet yang terlalu boros dan juga akses internet yang sangat susah, jadi mereka menggunakan siaran radio. Dan juga berita ini menyampaikan terkait masihnya zona oranye yang ada di Magelang. Nah, makanya tidak bisa dilakukan sekolah tatap muka. Dan juga dari 9 elemen tadi, hanya 5 elemen yang ada di berita tersebut, yaitu pertama, mengejar kebenaran. Jadi berita ini memang semata-mata fakta dan langsung disampaikan langsung oleh bupati dan dinas yang terkait yang ada di berita. Terus komitmen kepada masyarakat dan kepentingan publik. Jadi berita ini tuh tidak memihak ke siapapun. Jadi ini hanya berita yang menyampaikan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Magelang itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu menjalankan kewajiban sebagai pengawas independen yang terhadap kekuasaannya. Jadi di sini berita ini tuh mereka ada memberikan semacam pesan, tapi tidak secara berlebihan untuk kepada pemerintah yang pemerintahnya. Jadi di sini jurnalis ada memberikan pesan yang di berita ini. Terus berita tetap komprehensif dan proporsional. Jadi berita ini tuh tetap porsinya tidak lebih dan tidak kekurangan. Jadi berita ini tetap komprehensif dan proporsional dan tetap berkewajiban untuk mendengarkan hati nurani. Oke, selanjutnya yaitu berita kedua, pengembangan dilakukan 8 kali. Keran air otomatis buatan Bian dan Hajel sudah dipasang di 21 sekolah. Jadi berita ini menyampaikan terkait di mana sekarang COVID-19 yaitu membutuhkan tempat cuci tangan, dan Dian dan Hazel dari SMP 2 Klaten itu mereka menginisiatif untuk membuat sebuah inovasi yaitu air keran tanpa disentuh. Jadi berita ini menyampaikan terkait itu dan juga mereka menjelaskan apa proses dari pembuatan hasil mereka. Dan dari 9 elemen ini ada 5 elemen juga yang masuk, yaitu pertama kebenaran, itu sangat benar dan mereka menjelaskan secara detail dan memang langsung dijelaskan oleh kepala sekolahnya dan si
siswanya langsung dan guru-gurunya yang mendampingi para siswanya tersebut. Dan yang kedua, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Jadi ini masuk ke elemen tersebut. Dan ketiga, jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput. Jadi di sini juga jurnalis tidak berita ini tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangkan. Jadi di sini sekedar memberikan informasi dan memberikan sebuah informasi yang ada. Dan yang keempat, membuat hal yang penting dan menarik serta relevan. Jadi ini menurut saya beritanya menarik karena dari penyampaian berita ini tuh sudah mungkin agak sedikit memberikan kita motivasi lebih bergerak lagi untuk apa sih yang kita bisa lakuin di saat COVID-19 ini, kayak gitu. Mungkin menurut ini beritanya sedikit menarik gitu menurut saya. Dan yang terakhir, jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani mereka. Jadi emang di berita ini juga termasuk elemen itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang yang kita paparkan, mohon dimaafkan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.